Halo, sahabat setiaku penyimak channel Mas Nugroho. Assalamualaikum. Sebelum mendengarkan cerita ini, kalau kalian sayang orang tua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kisah nyata, gara-gara dicekoki kopi oleh operator alat berat, bos tambang batu bara nekat menggenjot janda warung penjual kopi. Hari itu, matahari terik seperti biasa di sebuah tambang batu bara di pedalaman Kalimantan. Debu beterbangan, bercampur dengan suara deru mesin alat berat yang tiada henti bekerja. Di sela-sela hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah warung kecil dari kayu yang menjadi tempat berkumpul para pekerja tambang. Warung itu dikelola oleh seorang janda bernama Siti, wanita sederhana yang dikenal ramah dan pandai meracik kopi yang rasanya tidak ada tandingannya. Siti, meskipun hidupnya sederhana, selalu menarik perhatian dengan senyumnya yang tulus. Para pekerja tambang sering mampir ke warungnya untuk menikmati kopi dan bercanda dengannya. Salah satu pelanggan setianya adalah Pak Rudi, operator alat berat yang dikenal jenaka. Rudi sering menggoda Siti dengan kata-kata manis, tetapi Siti hanya menanggapinya dengan tawa kecil, menyadari itu hanyalah candaan. Namun, tak ada yang menyangka bahwa suatu hari kejenakaan Rudi akan membawa perubahan besar dalam hidup Siti dan bos tambang mereka, Pak Herman. Pak Herman adalah sosok yang disegani di tambang itu. Ia tegas, berwibawa, tetapi cenderung pendiam. Setiap hari, ia hanya terlihat sibuk memantau pekerjaan tanpa banyak berinteraksi dengan para pekerja. Kejadian bermula ketika Pak Herman suatu siang turun ke lapangan untuk mengecek kondisi tambang. Cuaca yang panas membuatnya merasa pusing, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di warung Siti. Saat itulah Rudi, yang kebetulan sedang duduk santai di sana, melihat kesempatan untuk mencairkan suasana. Pak Herman, coba minum kopi buatan Bu Siti ini. Kopinya bukan cuma pahit, tapi manis seperti yang bikin, ujar Rudi dengan nada bercanda, membuat para pekerja lain tertawa. Siti yang mendengar itu hanya tersenyum malu-malu sambil menuangkan secangkir kopi untuk Pak Herman. Pak Herman, meski awalnya enggan, akhirnya menyeruput kopi itu. Ia terkejut, bukan hanya karena rasanya yang enak, tetapi juga karena aroma kopi itu seolah membawa ketenangan di tengah kesibukannya. Ia memuji Siti dengan singkat, enak kopinya, sebelum kembali ke kantornya. Namun, kejadian itu menjadi awal dari perubahan besar. Pak Herman, yang biasanya hanya fokus pada pekerjaan, mulai sering mampir ke warung Siti. Awalnya hanya untuk menikmati kopi, tetapi lama-kelamaan ia terlibat dalam obrolan ringan dengan Siti. Rudi dan para pekerja lain yang memperhatikan hal ini merasa ada sesuatu yang berbeda. Kita harus bantu Pak Herman biar lebih dekat sama Bu Siti, bisik Rudi suatu hari kepada teman-temannya. Mereka pun mulai menyusun rencana kecil. Setiap kali Pak Herman datang ke warung, mereka sengaja menggoda atau membuat suasana lebih santai agar bos mereka merasa nyaman. Hari demi hari, hubungan Pak Herman dan Siti semakin akrab. Pak Herman mulai mengenal kehidupan Siti lebih dalam. Ia tahu bahwa Siti adalah seorang janda yang ditinggal suaminya karena kecelakaan beberapa tahun lalu. Ia juga tahu betapa gigihnya Siti membesarkan dua anaknya seorang diri. Suatu sore, saat tambang sedang sepi, Pak Herman memberanikan diri bertanya, "Ibu Siti, apa tidak berat menjalani semua ini sendirian?" Siti tersenyum lembut. "Berat, Pak. Tapi hidup harus jalan terus. Anak-anak butuh saya. Kalau saya menyerah, siapa yang akan bantu mereka?" Jawaban itu membuat hati Pak Herman bergetar. Ia melihat kekuatan dan keikhlasan dalam diri Siti yang selama ini jarang ia temui. Diam-diam, rasa kagumnya terhadap wanita itu semakin tumbuh. Namun, Rudi yang merasa perannya sebagai Mak Comblang belum selesai, memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Suatu hari, ia mengatur agar Pak Herman diajak minum kopi spesial yang ia beri nama Kopi Jodoh. Siti, meskipun merasa malu dengan rencana Rudi, tetap menuruti karena tak ingin mengecewakan pelanggannya. Pak Herman, yang tidak mengetahui apa-apa, menikmati kopi itu sambil berbincang dengan Siti.
Saat suasana mulai tenang, Rudi dengan nada bercanda berkata, "Ih Pak Herman, kalau suka sama kopinya, jangan cuma bilang enak. Bilang juga sama yang bikin, siapa tahu ada jodoh." Siti langsung tersipu, sementara Pak Herman hanya tersenyum tipis. Tetapi kata-kata itu ternyata benar-benar tertanam di hati Pak Herman. Ia mulai berpikir serius tentang hubungannya dengan Siti. Beberapa minggu kemudian, pada malam yang cerah di bawah sinar bulan, Pak Herman memberanikan diri untuk berbicara dari hati ke hati dengan Siti. Ia mengungkapkan rasa kagumnya dan niatnya untuk lebih dari sekadar teman minum kopi. "Bu Siti, saya tahu ini mungkin mendadak. Tapi selama ini saya merasa tenang setiap kali berbicara dengan Anda. Kalau Anda berkenan, saya ingin menjadi bagian dari hidup Anda dan membantu Anda membesarkan anak-anak," ia ungkapnya dengan suara bergetar. Siti terdiam, terkejut dengan pengakuan itu. Namun, setelah beberapa saat, ia menjawab dengan tulus, Pak Herman, saya tidak pernah menyangka hal ini. Tapi kalau Bapak serius, saya tidak keberatan untuk mencoba." Berita tentang hubungan mereka segera menyebar di tambang. Para pekerja, terutama Rudi, sangat senang mendengar kabar itu. Mereka bahkan bersorak-sorai ketika tahu bahwa Pak Herman dan Siti memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana di desa tempat Siti tinggal. Para pekerja tambang ikut menghadiri acara itu, membawa hadiah kecil dan doa terbaik untuk pasangan yang dianggap sebagai simbol cinta sejati. Sejak saat itu, warung Siti tidak hanya menjadi tempat minum kopi, tetapi juga simbol dari kisah cinta yang bermula dari secangkir kopi. Pak Herman dan Siti menjalani kehidupan baru mereka dengan penuh kebahagiaan, saling mendukung satu sama lain di tengah kerasnya kehidupan tambang. Dan bagi Rudi, setiap kali ia mengingat lelucon yang ia lontarkan pada hari itu, ia selalu tertawa sambil berkata, "Kadang-kadang, secangkir kopi bisa mengubah segalanya." Setelah menikah, kehidupan Pak Herman dan Siti mengalami banyak perubahan yang tidak mereka duga sebelumnya. Pak Herman, yang biasanya sibuk dengan pekerjaan tambang, kini belajar membagi waktu untuk keluarga barunya. Sementara itu, Siti, yang tadinya hanya dikenal sebagai pemilik warung kopi, mulai dikenal sebagai istri seorang bos tambang. Namun, kesederhanaannya tidak berubah sedikit pun. Ia tetap melayani para pekerja tambang di warungnya dengan senyum yang tulus. Warung kopi itu kini menjadi semakin ramai, bukan hanya karena kopi buatan Siti yang sudah terkenal, tetapi juga karena orang-orang ingin melihat keharmonisan pasangan yang tidak biasa itu. Banyak yang terinspirasi oleh kisah mereka, terutama para pekerja tambang yang mulai memandang cinta dengan cara yang berbeda. Rudi, sebagai orang yang merasa paling berjasa dalam kisah itu, sering bercanda, "Di warung ini sekarang warung cinta. Kopinya bikin orang lupa lelah, dan suasananya bikin orang percaya jodoh." Tidak hanya warung kopi yang berkembang, tambang tempat Pak Herman bekerja juga mengalami kemajuan. Pak Herman mulai menerapkan pendekatan baru dalam memimpin para pekerjanya. Ia lebih terbuka dan sering mengajak mereka berdiskusi tentang ide-ide untuk meningkatkan hasil tambang. Ia bahkan menyediakan waktu untuk makan bersama di warung Siti, menciptakan hubungan yang lebih akrab antara dirinya dan para pekerja. Siti, meskipun kini berstatus sebagai istri bos, tidak pernah lupa akan asal-usulnya. Ia tetap bekerja keras di warung, bahkan sering membantu para pekerja yang sedang kesulitan. Banyak dari mereka yang merasa bahwa kehadiran Siti membawa suasana baru di tambang. Wanita itu tidak hanya menjadi istri yang mendukung suaminya, tetapi juga sosok ibu bagi para pekerja yang jauh dari keluarga. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, tambang itu menghadapi tantangan besar. Curah hujan yang tinggi membuat beberapa area tambang tergenang air, menghambat produksi. Para pekerja mulai khawatir, takut kehilangan pekerjaan mereka. Pak Herman merasa tertekan, tetapi ia tidak menyerah. Bersama dengan timnya, ia mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Di tengah tekanan itu, Siti muncul sebagai pendukung utama bagi suaminya. Ia sering mengingatkan Pak Herman untuk tidak menyerah dan terus berdoa.
Bahkan, Siti mulai mengadakan doa bersama di warungnya, mengundang para pekerja untuk ikut serta. Hal ini memberikan semangat baru bagi semua orang. Tidak lama kemudian, tambang itu berhasil bangkit kembali setelah tim berhasil mengelola air yang menggenang. Kesuksesan itu membuat hubungan Pak Herman dan para pekerja semakin erat. Mereka melihat Pak Herman sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga peduli pada nasib mereka. Di sisi lain, mereka juga menghormati Siti yang selalu mendukung dan membantu mereka tanpa pamrih. Setahun setelah pernikahan, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang bayi laki-laki yang diberi nama Haris. Kelahiran Haris disambut dengan sukacita oleh semua orang di tambang. Bahkan, Rudi, yang kini menjadi sahabat dekat keluarga itu, berseloroh, "Ya, anak ini pasti mewarisi bakat bikin kopi dari ibunya dan bakat memimpin dari ayahnya." Dengan bertambahnya anggota keluarga, Pak Herman semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik, baik untuk keluarganya maupun tambang tempat ia bekerja. Ia mulai merencanakan program-program baru yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Siti, di sisi lain, mulai mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai kehidupan yang selama ini ia pegang teguh: kerja keras, kesederhanaan, dan keikhlasan. Hidup mereka kini menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang. Para pekerja tambang sering menceritakan kisah cinta mereka kepada teman-teman di desa, mengatakan bahwa cinta sejati bisa ditemukan di tempat yang tidak terduga. Bahkan, beberapa dari mereka mulai bercanda bahwa minum kopi di warung Siti adalah ritual wajib untuk mencari keberuntungan.